baru sekolah minggu. Oh wes ya. Belum mulai diputar lagi aja. Shalom. Shalom. Sukacita bagi setiap kita, amin. Suasana yang baru, Natal yang berbeda kali ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Karena ini semua adalah anugerah Tuhan. Tidak menghambat hati kita, kita bersukacita atas kehadiran Tuhan. Selamat datang di gereja dengan suasana yang baru yang harus berjarak dan juga menggunakan masker sepanjang ibadah supaya tetap posisinya, ya. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini dengan penuh sukacita karena kita menyambut Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk membenarkan dan keselamatan Tuhan yang sudah dimiliki. Kita siapkan hari kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini, dan Ibu Tunggal akan memimpin dalam doa. Kami perlu udara, kami perlu sinar matahari. Tetapi kami juga memahami bahwa ada kebutuhan mendasar lain yang sangat kami butuhkan, yaitu kebutuhan akan kasih. Dan ketika kasih yang kami dapatkan dari manusia begitu penuh dengan syarat dan tidak sempurna, di dalam Yesus Kristus kami justru mendapatkan kasih yang sangat sempurna dan utuh. Dan ketika pernyataan kasih dari manusia hanya bisa dinyatakan dari perkataan dan sikap yang sangat terbatas, tetapi di Natal malam hari ini kami memperingati satu kasih yang bukan hanya dinyatakan secara perkataan,
pujian kami atas rasa terima kasih yang tidak terbatas untuk cinta dari Tuhan yang sangat-sangat istimewa untuk kami. Itu sebabnya seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan pada kendali kuasa dan kontrol Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu ibadah ini dari awal sampai akhir hanya dengan satu tujuan, memuliakan Raja kami, memuliakan Tuhan kami, memuliakan Juru Selamat dan Penebus kami, Yesus Kristus Tuhan namanya. Setiap kita yang siap beribadah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita siap untuk memuji Tuhan malam hari ini. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita kita menaikkan pujian. Kita surga bergema. Bisa berdiri, tetap di posisinya masing-masing. Kita akan bertepuk tangan menyambut lahirnya Al-Masih. Kita naikkan pujian, hey, gambarkan di gunung, di bukit dan lembah dan kelahiran Al-Masih. Dimana juga
Tuhan. Kita naikkan pujian. Hei mari berhimpun. Kiranya siapkan mari memberi firman akan memberikan pujian Emmanuel Bapa yang sempurna dalam setiap hidup kita.
persembahan terbaik dari hidup kami. Karena Engkau Raja di atas segala raja, Allah pencipta langit dan bumi. Allah itu juga yang memperkenalkan diri dan Yesus Kristus yang kami rayakan kelahirannya pada malam hari ini. Ya Tuhan, berdaulatlah atas firman-Mu, atas ibadah kami. Karena kami haus dan lapar akan firman-Mu, dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah bagi setiap kami, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Shalom. Silakan satu dengan yang lainnya. Silakan dulu Yesus memberkati. Shalom yang di belakang, yang di atas, luar biasa. Berkat yang sama adalah kita semuanya. Amin. Tema pada malam hari ini adalah penyertaannya memberi kemenangan. Katakan amin. Amin. Iya. Sebab Allah ada bersama dengan kita, maka kemenangan itu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama baca tema kita menjadi kekuatan bagi setiap kita bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, jadi Matius ini adalah penggenapan dari nats yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Penggenapan dari nats ini. Jadi kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa Bapak Ibu? Allah beserta kita. Katakan kepada sebelahmu, Allah beserta engkau. Ngomong lagi dengan sebelahnya, Allah beserta aku. Nah, ya. Ya, kalau Allah beserta dengan kita, saya harap wajah kita ceria. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Di tengah keterbatasan, Natal kita istimewa malam hari ini, tetapi ada Allah yang bersama dengan kita. Itu yang paling istimewa. Amin. Di antara semua yang pakai baju baru, aku nggak pakai baju baru, Allah yang lebih istimewa. Amin. Iya, karena Dia ada bersama dengan kita. Apalah sebuah pesta Natal, apalah arti sebuah ibadah Natal, kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Sesederhana apapun, dengan keterbatasan apapun yang hari ini kita lakukan, karena Tuhan beserta dengan kita, kita berserta kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Bapak Ibu, Yesaya 7 ayat 14 dicatat kenapa dinubuatkan dan kenapa juga muncul nubuatannya, penggenapannya dalam Matius. Sejenak kita akan melihat bersama-sama latar belakang kenapa Immanuel ini muncul. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata Immanuel hanya dicatat 3 kali dalam firman Tuhan. 2 kali dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8. Immanuel itu keluar dalam konteks yang sama. Kemudian Matius 1 ayat 23 baru dicatat lagi. Setelah itu dan sebelum itu tidak disebut lagi kata Immanuel di dalam Alkitab. Kenapa saya utarakan ini? Saya ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya penyertaan Allah bagi setiap kita. Kalau memang Allah beserta kita, kenapa dijadikan hanya 3 kali? Yang saya mau katakan adalah kata Immanuel, kata penyertaan hanya bisa disematkan kepada satu pribadi, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada orang yang bisa ngomong aku akan menyertai kamu, aku akan terus ada bersama dengan kamu. Tidak ada. Karena banyak orang pribadi dosa kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Tapi Allah yang tak terbatas itu benar-benar secara Immanuel yang bisa dengan kita. Amin. Ceritanya begini Bapak Ibu. Pada zaman Raja Ahaz, ya Raja Yehuda ini, dia meneruskan kepemimpinan orang tuanya yang takut akan Tuhan, tapi rupanya Ahaz ini tidak takut akan Tuhan.
hidupnya berseberangan dengan ayahnya. Bahkan dia tunduk bait Allah, bahkan dia melakukan penyembahan berhala. Yang lebih ekstrimnya, dia pro dengan yang namanya Raja Asyur. Raja Asyur itu raja yang sangat besar sekali kerajaannya, dan itu paling ditakuti oleh dunia ketika itu. Kerajaan tidak takut akan Tuhan, kerajaan yang tidak menyembah kepada Tuhan, tapi dia punya kuasa yang besar. Nah, Ahaz ini pro dengan Asyur. Ada lagi namanya Raja Israel dan Raja Damsyik, bermaksud baik. Dia mau ngomong ke Ahaz bersama-sama, yuk kita serang Israel, Yehuda. Kita ngomong, yuk kita ajak kita menyerang Asyur, karena dia negara yang tidak takut akan Tuhan, kerajaan yang tidak takut akan Tuhan. Orangnya sadis, kerajaan ini sangat sadis dan tidak menyenangkan. Tapi apa yang terjadi? Raja Ahaz ini menolak bahwa ini, saya nggak mau. Asyur ini boleh. Asyur ini masuk, dia besar kok kerajaannya, saya mau dekat dengan dia. Kalau Yehuda dekat dengan kerajaan yang besar, nanti aku membesar. Ini pandangan manusia. Tapi apa yang terjadi? Bukannya Ahaz mau bergabung dengan Israel, mau bergabung dengan Damsyik, tetapi membiarkan Asyur menyerang Israel dan Damsyik. Dalam waktu yang singkat, Israel kalah. Damsyik kalah. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel dikalahkan oleh Asyur. Tidak lama kemudian, ya, kerajaan Yehuda menjadi sasaran. Dia pikir, ini boloku, teman, dia akan menolong saya. Siapapun musuhnya, saya akan pro Asyur dan Asyur akan menolong saya. Ternyata enggak. Justru Asyur bukan penolong yang sebenarnya, melainkan musuh yang lebih benis dari musuh-musuh yang lain. Yehuda yang tadinya pro Asyur merasa bahwa Asyur bisa menolong dia karena kerajaannya besar, ternyata justru berkebalikan. Asyur malah menindas Yehuda, sehingga di sinilah muncul Yesaya ada di sana memberikan nasihat-nasihat, memberikan pengharapan. Ayo balik lagi, ada Immanuel. Kalau kita hubungkan dengan latar belakang Matius 1 ayat 23, nats ini muncul di Israel. Latar belakangnya adalah karena ketidaksetiaan Israel, Allah berdiam diri selama 400 tahun. Kita belajar bersama-sama bahwa bangsa Israel itu ketika dalam penindasan dia menjerit berseru kepada Tuhan, bertobat, diampuni, diangkat, dibebaskan, diberkati Tuhan. Ketika ini dalam berkat, jatuh lagi dalam penipuan berawal, tidak setia lagi kepada Tuhan, Tuhan hajar, Tuhan disiplin. Nanti ketika disiplin, teriak-teriak, ampuni Tuhan, ditolong sama Tuhan. Dan itu siklus terus menerus. Rupanya bukan karena Allah bosan, tapi dalam rangka disiplin orang Israel. Kamu nggak bisa terus. Siklusnya kok jatuh bangun. Dalam hal yang sama ketidaksetiaan terus gitu ya. Sehingga Allah memutuskan diri, berdiam diri selama 400 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu kalau punya Alkitab, kenapa antara Maleakhi dengan Matius ada kertas kosongnya? Itu bukan kehabisan tinta LKI-nya, sehingga yang ditulis di situ atau sengaja membuang. Tidak. Tetapi itu lambang bahwa ada jeda di mana Allah tidak berfirman, tidak ada suara kenabian di sana. Perhatikan bagianmu, ketika Tuhan masih mengasihi umatnya, firman Allah selalu berkata Tuhan menghajar, Tuhan menasihati melalui hamba Tuhan, melalui nabi-nabinya, sehingga memberikan kesempatan supaya orang yang berdosa ini balik. Tetapi ada saatnya Tuhan membiarkan dan membuat orang mati dulu. Benar atau enggak? Ini aku harus bagaimana? Kok nggak ada nabi yang bersuara ya? Kok nggak ada ini ya? Akhirnya muncullah yang namanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hanya berpegang kepada Taurat yang dulu Musa pernah dapatkan. Itu yang dibuat acuan pengaturan sebuah aturan ibadah agamawi. Hanya supaya ada rutinitas ibadah yang terus menerus, tapi tidak ada firman yang dikembangkan karena Allah tidak berfirman. Kondisi mereka, Israel waktu itu juga sama-sama dijajah, yaitu dijajah Roma. Secara ekonomi dan politik, mereka teraniaya. Contoh yang paling sederhana ketika Bapak Ibu membaca yang namanya tokoh siapa itu? Pemungut cukai siapa?
Siapa? Sakeus orang pendek, gitu ya. Sakeus itu dia adalah ante-antenya orang Roma, memungut pajak lebih banyak dari seharusnya. Betapa Bapak bisa pikirkan betapa menderitaannya mereka. Oleh karena itu mereka bersama berharap ada Mesias, ada sosok pahlawan yang membebaskan mereka. Kemudian nanti ini muncul, malaikat datang kepada Yusuf waktu itu, ketemu bahwa anak itu akan bernama Immanuel karena Allah beserta kita. Lihat konteksnya sama, ada kesamaan konteks sana. Baik dalam zaman Yesaya maupun dalam Matius, sama-sama dalam pergumulan yang berat. Yang satu dianiaya, yang tertindas karena asyik, yang satu karena Roma, sama-sama tertindas. Yang kedua, mereka sama-sama membutuhkan pertolongan. Dan kita belajar di sini bahwa pertolongan itu hanya berasal dari Sang Immanuel, Allah beserta kita. Penerapan sederhana yang paling kecil, yang awal yang akan kita hadapi bahwa seberat apapun persoalan yang kita hadapi, nggak ada orang yang paling bisa menolong kita kecuali Allah Sang Immanuel ini, yang hanya bersama dengan kita. Coba pikirkan kan, nasi ini muncul begitu. Immanuel itu ada dua kata, Immanu dan Immanu artinya beserta dengan kita, bersama atau dengan kita. Artinya bahwa penyertaan Allah itu tidak ada jeda, dia tidak jauh dari kita, karena ada bersama dengan kita, ada dengan kita, dimanapun kita berada, dia ada bersama dengan kita. Dalam khotbah Tuhan dia ada. Ketika kita bersuka cita Tuhan ada. Saat kita menghadapi terang benderang kehidupan ini Tuhan ada. Saat aku dalam keadaannya gelap, masuk dalam lubang air mata, Tuhan ada. Karena dia beserta dengan kita. Tuhan dikasih Tuhan El, artinya Allah, bukan hanya sekedar Allah, tapi dijelaskan bahwa arti El itu Allah yang perkasa, Allah yang kuat, yang menyertai Bapak Ibu dan saya, bukan orang sembarangan, tapi Allah yang kuat, yang perkasa. Percuma ada yang menyertai kita kalau dia tidak kuat. Betapa kita memikirkan yang sederhana. Contoh begini, Bapak Ibu, ketika saya SMA kelas 1, saya masih ingat waktu masih buka balapan dia di Majapahit, Jogosari dan sekitarnya. Ada satu waktu di mana jalan Majapahit dari Toko Ada sampai Milo itu ditutup. Zaman itu kalau bapak ingat, ditutup hanya untuk apa? Trek-treknya. Ya, siapa yang minta tutup itu? Anaknya wali kota ketika itu. Jalan bisa ditutup, polisi jaga semuanya. Padahal bukan event yang memang diadakan oleh pemerintah. Ini baru dia sampai tutup jalan. Dia berani membuat diri, kenapa? Ada yang menyertai dia, ada yang membackup dia. Karena waktu itu gak ada yang berani. Saya mau katakan, yang membackup Bapak Ibu dan saya adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Pertanyaan saya, persoalan apa yang gak bisa diselesaikan dengan Allah kita? Tidak. Persoalan apa yang terlalu berat sehingga kita merasa tidak tertolong lagi? Kalau kita menyadari bahwa Allah Immanuel yang beserta kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, distrongkan. Kalau Allah yang kuat, ayo kita pikir apa sih yang tidak kita Allah? Dia bisa membebaskan kita, dia bisa memberikan kemenangan bagi kita. Ini loh artinya Immanuel. Makanya Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Immanuel itu Allah beserta kita, memberikan harapan kepada orang-orang Israel, memberikan harapan kepada orang-orang tertindas, bahwa Sang Immanuel itu, kalau kau berharap kepada Sang Immanuel, kau akan menang. Kalau kau berharap pada Allah yang perkasa, karena dia beserta dengan kau bisa melewati segala sesuatu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mas Daud pernah berkata begini, aku melayangkan pandangku kemana? Ke gunung-gunung. Pertanyaannya akan dari mana pertolonganku? Dia berkata gitu. Dia punya kepastian pertolongan. Di akhir dia berkata, pertolonganku datangnya hanya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi.
Pertolongan Bapak, Ibu, dan saya sama, yaitu dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika ke dalam memperkelam dalam persoalan yang begitu berat, ada Allah yang beserta dengan kita. Dia menemani kita. Dia Allah yang kuat. Firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Lebih jelas lagi, siapa lawan kita? Tidak ada. Kekuatan cara Tuhan kita dahsyat. Immanuel bukan hanya menyertai, tapi Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Ketika Yesaya membuat dan memberikan tanda ini, Immanuel itu belum muncul, karena berapa ratus tahun kemudian baru ini dikenal. Tapi bayangkan, orang Israel, orang Yahudi yang tertindas, hanya mendengar, hanya percaya dengan tanda itu saja, dia kuat. Kita hari ini juga tak melihat tanda itu, karena tanda itu sudah yang lalu, 2020 tahun yang lalu sudah ada. Tapi hal yang sama ketika kita mengingat bahwa Yesus lahir, yang kita peringati hari ini, itu juga yang harusnya membuat kita kuat. Itu juga yang harus membuat kita nyaman, harus membuat kita menang menghadapi sesuatu, memenangkan hati kita, memenangkan pemikiran-pemikiran kita, bahwa kita bisa menghadapi semuanya. Karena Allah yang kuat bersama dengan kita. Bapak Ibu mau cari Allah yang mana lagi supaya menyertai engkau? Allah mana lagi yang menyertai dengan jelas dan berkata, aku beserta dengan engkau? Hanya Yesus Kristus yang tercatat bahwa Dia menyertai Bapak Ibu. Saat engkau merasa sendirian, ada Tuhan Sang Immanuel bersama Ibu. Saat Bapak-Bapak bergumul tentang pekerjaan, ada yang sedang dirugikan dalam pekerjaannya, ada Sang Immanuel yang bersama dengan engkau memberikan kemenangan. Pertanyaan saya adalah, masihkah kamu tidak bersyukur? Masihkah kamu bersyukur dengan kehidupan ini? Masihkah kamu memberontak kepada Tuhan? Mengapa ini terjadi? Di mana engkau Tuhan? Seringkali pertanyaan putus asa itu muncul. Berarti kita tidak paham bahwa sebenarnya ada Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Masalah belum selesai, tetapi dengan iman bahwa kita percaya kita melewati masalah itu bersama dengan Tuhan, kita menang. Kita kuat, kita semangat, kita bisa melewati persoalan yang sesulit apapun, dimulai dari keyakinan bahwa Allah Sang Immanuel bersama dengan kita. Di luar sana banyak orang memotivasi, confidence self, percaya dirimu kamu bisa. No, percaya diri seringkali membuat kita frustasi, tapi percaya Yesus membuat kita menang. Immanuel, Allah yang kuat itu bersama dengan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 10 bulan kita diserang oleh COVID-19. Segala kehidupan kita berubah. Dampak dirasakan semua di masyarakat, betul? Yang bekerja kena, semua tadi. Kita menghadapi tindasan-tindasan. Gak kelihatan, gak ada wujudnya, tapi nyata. Dari pejabat sampai penjara pun kena COVID, harus dipulangkan, dari presiden sampai presiden, gak luput dari namanya ketakutan akan COVID. Dari pendeta sampai pendekar, semua merasakan dampaknya COVID. Dari bos sampai jomos, semua merasakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kepada siapa kita mau berseru lagi? Kepada siapa kita mau minta tanda lagi? Hari ini firman Tuhan sedang berkata bahwa saudara dan saya mendapatkan Immanuel, keyakinan bahwa Allah bersama. Amin. Penyertaannya Sang Immanuel itu memberikan kemenangan bagi kita. Musuh kita bukan ini sebenarnya, tapi bagaimana kita bergumul kuat, lekat dengan Tuhan, hidup dengan cara yang baru, dengan pemikiran yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melewati semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Sang Immanuel yang kita kenal dan peringati lagi Yesus Kristus. Dialah juga yang memberi penyertaan dan kemenangan bagi kita, melewati tekanan, persoalan dan berbagai masalah. Engkau yang datang dengan persoalan,
Engkau yang datang dalam pergumulan berat. 10 bulan ini masa lebih terpuruk dari bulan-bulan yang lalu. Hari ini Tuhan berkata, penyertaannya memberikan engkau kemenangan. Kamu jangan bukan kesertaan. Ayo ngomongin serius kepada sebelahnya. Jangan takut, Tuhan besertamu. Ya, ini Christmas. 10 bulan kita krisis, sekarang Christmas. Artinya ada sukacita, ada pengharapan. Amin. Jangan ditekuk wajahnya. Yesus hadir memberikan sukacita. Salah satu jaminannya adalah Immanuel yang menyertai kita. Pulang penuh dengan sukacita. Pulanglah penuh dengan semangat, antusias yang baru. Yang sekolah semangat, yang bekerja semangat. Sekali kita mulai menghitam, ya, faktanya demikian. Hati kita jangan menghitam. Hati kita penuhi dengan kasih Kristus, semangat bahwa aku bisa melewati semua itu karena Immanuel Allah beserta saya. Nanti pulang sekeluarga berdampingan, yuk kita maju bersama-sama karena Allah Immanuel bersama dengan kita. Amin. Yang belum punya doa bersama dengan keluarga hari ini, mulai doa dengan keluarga, Allah beserta dengan kita. Oke, Allah beserta semua kita bisa lewati. Jangan ngedrop lagi, jangan putus asa lagi. Semangat, Allah memberikan kemenangan. Sekali lagi saya tekankan, Allah Immanuel yang beserta dengan Bapak Ibu dan saya adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, gak ada tandingannya. Semangat, sadari, berikan gairahmu makin mengasihi Tuhan, karena Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Kita berikan pertolongan bersama-sama. Kita bersama-sama masing-masing punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi saya ingin malam hari ini berdoa kepada Tuhan lagi. Pergumulanmu sama, yang kau hadapi tetap itu. Tetapi hari ini sisipkan, masukkan dalam pergumulan itu ada Allah Immanuel. Dia beserta dengan aku. Maka aku akan kuat. Maka aku akan bisa menghadapi semuanya. Bahkan aku menang karena Allah Immanuel yang perkasa itu ada bersama dengan aku. Terima kasih Tuhan. Kekuatan aku bertahan, kau harapan dan kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu. Hari ini Tuhan berurusan denganmu secara pribadi. Tuhan pengen menguatkan, Tuhan pengen memberi kemenangan bagi engkau. Apapun pergumulanmu, menangislah di hadapan Tuhan. Ini hari bahagia, terima kekuatan dan kemenangan Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Kau kuatkan, aku bertahan, kau
setiap pribadi lepas pribadi yang hadir malam hari ini, bahwa kuasa Immanuel juga atas aku dan diriku dan pergumulanku. Sekarang aku makin kuat menghadapi segala hal, karena aku tahu bahwa aku gak sendirian, tetapi ada Tuhan yang bersama dengan aku. Ada Tuhan yang terus mendampingi aku sampai aku menang mengatasi segala sesuatu. Terima kasih untuk kesetiaanmu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bukan lagi orang-orang yang kalah menghadapi pergumulan, tetapi kami pulang, kami menjadi menang menghadapi pergumulan, karena kami bersama dengan Sang Immanuel yang menyertai kami. Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, yang ada dalam kehidupan kami. Benar firman-Mu berkata, roh di dalam kami lebih besar dari yang dimiliki oleh dunia, sehingga masalah kami menjadi masalah yang biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kami, memberikan kami kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Meteraikan firman dalam setiap hati dan pikiran kami. Jadikan kami pemenang, jadikan kami menyenangkan hati-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan kasih Tuhan, kita akan memasuki momen yang biasa kita harus lakukan, yaitu penyalaan lilin. Mohon yang bisa mengurangi listrik di belakang listrik. Dia harus mati semua. Sambil mengingat momen yang indah, momen ketika Yesus lahir di dunia ini, di dalam kegelapan bumi yang paling gelap, Dia hadir membawa terang untuk menerangi dunia ini dan menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan. Hey
memasang meninggalkan surga yang mulia untuk kita orang berdosa. Kita yang seharusnya menanggung segala dosa kita, dan Tuhan melihat bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Oleh karena Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus memberikan kehidupan baru bagi kita. Kelahiran Yesus memberikan pengharapan dan sukacita bagi kita. Mari kita syukuri bersama-sama. Naikkan pujian ini sekali lagi. Malam kudus sejati. Mari kita ambil waktu saat itu sejenak. Semua penghentian pemikiran dan aktivitas. Saya persilakan bagi setiap hati syukuri kedatangan Tuhan yang kita lakukan. Mari dari mulutmu ucapkan syukur atas kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Momen yang indah ini kami syukuri, kami nikmati, karena kami mendapat kekuatan bagi hidup. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan kita. Yes. Jangan duduk Bapak Ibu. Kita akan ikuti ibadah kita pada malam. Bersyukur dengan sukacita Natal kita. Kita bisa merayakan bersama-sama. Mari kita tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan.
saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Sebagai hamba Allah berdoa, ulanglah dan menjadi penanglah, karena Sang Immanuel ada bersama dengan engkau. Ulang dengan sukacita, ulang dengan hati yang gembira, karena engkau bersama dengan Sang Immanuel, Yesus. Ulang dengan membawa berkat, kasih rahmat dari Allah Bapa di surga. Selamat tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus ketiganya kesal menyertai engkau, memberkati engkau, membuat apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati dan dibuat menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang berkemenangan dan percaya bersama berkata, amin. Selanjutnya saya mohon Bapak Ibu Jemaat bisa berkenan untuk duduk kembali. Mari kita akan, saya persilahkan untuk masing-masing berdoa mengucap syukur atas berkat yang sudah kita semua terima di ibadah malam hari ini. Saya mohon tetap di tempat duduk dan supaya saya berdoa, saya beri waktu berapa menit masing-masing bisa berdoa. Baik, saya mohon tetap di tempat dulu karena kita akan terlebih dahulu di bagian atas kelompok, sehingga tidak terjadi penumpukan di tangga atau di luar. Dan kita akan naikkan lagu Selamat Hari Natal. Saya akan kasih kode